Halo semuanya, saya Ulaningsih Etwiori, mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer atau human-computer interaction, serta faktor-faktor pendewasaan human-computer interaction dan prinsip utama perancangan human-computer interaction atau interaksi manusia dan komputer. Untuk poin-poin penjelasannya, di sini yang pertama ada interaksi manusia dan komputer, lalu ada faktor utama IMK, lalu yang ketiga ada model atau jenis interaksi, lalu yang keempat ada faktor-faktor pendewasaan IMK atau interaksi manusia dan komputer, lalu yang terakhir yang kelima ada prinsip utama perancangan interaksi manusia dan komputer. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu interaksi manusia dan komputer. Bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Untuk interaksi sendiri adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain, atau dapat dikatakan untuk interaksi komputer ini di mana terjadinya komunikasi dua arah antara manusia sebagai user atau pengguna dan sistem komputer. Dengan demikian, interaksi manusia dan komputer ini adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya memiliki masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka atau interface untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Atau secara sederhana adalah studi tentang manusia, teknologi komputer, dan cara bagaimana mereka saling berinteraksi antarmuka atau interface. User interface harus bisa useful, usable, dan used. Untuk useful ini yaitu berguna dan fungsional, lalu untuk usable ini mudah digunakan, dan yang terakhir untuk use yaitu terlihat baik sehingga digunakan orang lain dan dapat menarik orang lain juga untuk menggunakannya. Interface sendiri terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada Command Line Interface atau CLI, yakni sistem interface berbasis teks perintah program. Dan yang kedua ada Graphic User Interface atau HUI, yaitu sistem interface yang digambarkan dengan grafis visual seperti tombol, icon, dan lain-lain. IMK ini memiliki tujuan yang paling utama, yaitu untuk membuat sistem yang lebih baik, yang berguna, aman, produktif, efektif, efisien, dan fungsional. Lanjut untuk poin yang kedua, yaitu faktor utama IMK. Untuk faktor utama IMK ini ada 3, yaitu ada manusia, komputer, dan interaksi. Untuk manusia ini dapat dipandang sebagai sistem yang memproses informasi. Informasi diterima dan ditanggapi dengan proses input-output. Input-output pada manusia ini berupa pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Lalu informasi akan disimpan di dalam ingatan dan akan diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. 3 proses yang terjadi pada manusia ini ada perceptual prosesor, kognitif prosesor, dan motorik prosesor, yaitu di mana mata terpengaruh oleh cahaya, maka kognitif prosesor ini akan menjadi jembatan dari perceptual dan motorik prosesor, di mana akan terjadi sebuah proses berpikir. Lalu untuk faktor utama interaksi manusia komputer yang kedua ada komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat dipakai untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dan hasil dari pengolahan tersebut, atau suatu jenis yang menerima input untuk diproses dan menghasilkan output. Komputer terdiri atas beberapa perangkat yang saling berinteraksi untuk berbagai keperluan. Yang pertama ada alat masukan atau input device seperti keyboard, lalu ada alat keluaran atau output device seperti monitor, lalu ada memori seperti RAM dan hard disk, lalu ada prosesor seperti kecepatan proses dan jaringan.
Dan yang terakhir ada interaksi. Interaksi adalah komunikasi antar user dengan sistem. Sebuah interaksi melibatkan 4 bagian, yaitu user sebagai pengguna, input sebagai data, sistem sebagai proses, dan output sebagai hasil. Lalu masuk pada poin model atau jenis interaksi. Untuk model atau jenis interaksi yang pertama ada baris perintah tunggal. Baris perintah tunggal ini berinteraksi menggunakan satu baris perintah, contohnya sistem Unix, Linux, dan DOS. Untuk yang kedua ada menu. Sekumpulan pilihan tampil di layar, kemudian tampilan disesuaikan oleh permintaan yang dipilih dengan menggunakan mouse, kode, bilangan, atau huruf. Pilihan ini juga dikelompokkan secara urut. Sistem menu dapat berupa menu datar dan menu tarik. Untuk menu datar, menu yang berbasis teks konvensional dengan semua menu yang tersedia ditampilkan pada layar. Lalu untuk menu tarik, disebut menu tarik karena seolah-olah kita memegang sebuah menu atau pilihan dan kemudian menarik ke bawah atau ke samping atau ke atas untuk melihat submenu dari menu atau pilihan tersebut. Setelah pilihan dikonfirmasikan, maka daftar subpilihan menjadi tidak terlihat lagi. Menu tarik ini memanfaatkan sistem WIMP, yaitu window, icon, menu, dan pointer. Lalu untuk yang ketiga ada bahasa alami. Berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami atau bahasa manusia yang diterjemahkan oleh sistem penerjemahan. Contohnya adalah bahasa Pascal. Lalu yang keempat ada formulir isian. Sebagai dasar untuk pendataan layar berbentuk formulir, data diinputkan pada kolom-kolom yang telah tersedia. Contohnya ada di samping ini. Lalu masuk pada poin faktor-faktor pendewasaan IMK atau interaksi manusia dan komputer. Untuk faktor yang pertama ada psikologi. Psikologi ini memahami perilaku, sifat, serta kebiasaan pengguna agar dapat menciptakan interface yang user-friendly atau ramah pengguna. Lalu yang kedua ada ergonomik, yaitu berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Misalnya bentuk meja dan kursi kerja, layar tampilan, bentuk keyboard, posisi duduk, pengaturan lampu, dan kebersihan tempat kerja. Lalu yang ketiga ada antropologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang memberi suatu pandangan tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya. Lalu ada linguistik. Linguistik ini ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Untuk melakukan dialog diperlukan sarana komunikasi yang memadai, berupa suatu bahasa khusus, misal bahasa grafis, bahasa alami, bahasa menu, dan bahasa perintah. Lalu ada multimedia, yaitu membuat tampilan menjadi lebih menarik, lebih mudah dimengerti oleh user, dan adanya gambar, suara, teks, grafik, dan lain-lain. Lalu ada matematika, yaitu pembuatan sistem berdasarkan perhitungan matematika agar bisa menjadi efisien. Lalu ada kecerdasan buatan, adalah suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia, di mana merupakan penggabungan cara berpikir manusia dan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan pembelajaran. Lalu ada sosiologi, yaitu studi tentang pengaruh sistem manusia komputer dan struktur sosial. Lalu yang terakhir ada rekayasa perangkat lunak. Instruksi-instruksi yang apabila dieksekusi akan memberikan suatu fungsi dan kerja yang diinginkan oleh user atau pengguna, seperti struktur data di mana suatu program dapat dimanipulasi informasi secara proporsional, serta dokumen-dokumen yang menggambarkan dari operasi dan kegunaan sebuah program. Selanjutnya masuk pada poin yang terakhir, yaitu prinsip utama perancangan IMK atau interaksi manusia dan komputer. Perlu diketahui perancangan IMK harus didukung oleh desain yang baik sehingga akan mendukung interaksi yang baik pula. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses perancangan. Yang pertama diawali dengan what is wanted, yaitu kita menentukan tujuan, lalu tujuannya ini akan dianalisis, lalu akan diteruskan ke desain.
Di sini ada sebuah siklus yang terjadi apabila desain ini tidak memenuhi tujuan desain, maka akan diproses lagi dari analisis lalu akan menuju ke desain. Apabila sudah terpenuhi, maka akan diteruskan ke implement dan deployment. Baik, selanjutnya masuk pada prinsip utama perancangan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama ada user compatibility, yaitu kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user. Interface dapat dianalogikan sebagai sampul atau cover dari sebuah sistem yang akan dilihat oleh user. Sedangkan user atau pengguna ini terdiri dari berbagai macam latar belakang dengan karakteristik, sifat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Untuk itu, desainer atau perancang harus membuat suatu antarmuka yang sesuai dengan user dengan latar belakang berbeda dan jumlahnya yang lebih dari satu orang. Lalu yang kedua ada product compatibility, yaitu sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya, karena seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Hal tersebut sangat tidak diharapkan dari perusahaan, karena dengan adanya aplikasi software diharapkan dapat menjaga produk yang dihasilkan dan dihasilkannya produk yang jauh lebih baik lagi. Lalu yang ketiga ada task compatibility, yaitu sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Contohnya, user hanya perlu mengklik stop, tekan tombol next, finish, lalu OK untuk menginstal suatu software atau aplikasi. Lalu yang keempat ada workflow compatibility, yaitu sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam sebuah aplikasi, software engineer harus memikirkan berbagai runtutan-runtutan pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Selain itu, user jangan dibingungkan dengan pilihan-pilihan menu yang terlalu banyak dan semestinya menu-menu merupakan urutan dari runtutan pekerjaan, sehingga dengan workflow compatibility dapat membantu seorang user atau pengguna dalam mempercepat pekerjaannya. Lalu yang kelima ada konsistensi, yang mana software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten dalam merancang sebuah aplikasi, khususnya antarmuka. Contoh penerapan warna, struktur menu, font, format, desain yang seragam sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat pindah posisi pekerjaan. Contoh penerapannya dalam aplikasi adalah keseragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, dan akses yang hampir sama. Lalu yang keenam ada familiarity. Salah satu sifat dasar manusia adalah mudah mengingat hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, dari segi tata letak, model, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu user cepat beradaptasi dengan sistem. Lalu yang ketujuh ada simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan dalam membangun suatu antarmuka. Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak perlu berbelit. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana tetapi mempunyai kekuatan atau bobot. Lalu yang kedelapan ada kontrol. Prinsip kontrol ini berhubungan dengan tingkat konsentrasi user yang selalu berubah-ubah. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Oleh karena itu, software engineer harus mampu menanggulangi hal-hal tersebut. Contoh, illegal comment dan can't recognize input sebagai portal jika terjadi kesalahan. Lalu yang kesembilan ada direct manipulation. Salah satu sifat dasar user adalah suka merubah atau memiliki rasa bosan.
User tentu berharap aplikasi yang dihadapinya memiliki media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan. Contoh yang dimaksud adalah dapat merubah tampilan warna sesuai dengan yang diinginkan pada window melalui desktop property. Lalu yang ke-10 ada WYSIWYG, yaitu what you see is what you get. Atau dalam bahasa Indonesia ini, apa yang didapat adalah apa yang dilihat. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang terlihat di layar monitor pada saat mencari data. Hal ini juga perlu menjadi perhatian software engineer pada saat membangun antarmuka. Informasi yang dicari atau diinginkan harus sesuai dengan usaha dari user pada saat mencari data dan juga harus sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem atau software. Jika sistem mempunyai informasi yang lebih dari yang diinginkan user, hendaknya dibuat pilihan atau opsional sesuai dengan keinginan user. Bisa jadi yang berlebihan itu justru tidak diinginkan user. Yang mendasar di sini adalah harus sesuai dengan kemauan dan pilihan dari user. Lalu yang ke-11 ada flexibility. Flexibility merupakan bentuk dari solusi yang menyelesaikan masalah. Software engineer harus membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Sebagai contoh adanya menu, hotkey, dan model dialog lainnya. Lalu yang ke-12 ada responsiveness. Setelah user memasukkan suatu inputan atau data ke dalam aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Hal ini didasari pada sifat manusia yang semakin dinamis dan tidak mau menunggu. Lalu yang ke-13 ada invisible technology. Aplikasi yang dibuat hendaknya memiliki kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihannya itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya. Contoh adanya voice recognize sebagai media inputan. Lalu yang ke-14 ada protection. Protection yang dimaksud di sini adalah user merasa nyaman dan tetap merasa aman ketika dia melakukan kesalahan. Contohnya ketika user melakukan deleting atau menghapus file tanpa sengaja, tidaklah menjadi kekacauan yang berarti karena misal ada recovery tools seperti Undo, Recycle Bin, dan lain-lain. Yang ke-15 ada ease of learning and ease of use. Adanya kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Sesudah mempelajari, user dapat dengan mudah dan cepat menggunakan software tersebut. Lalu yang terakhir, yang ke-16 ada robustness. Interaksi manusia dan komputer atau pembangunan antarmuka yang baik dapat berupa frase-frase menu atau error handling yang sopan. Kata yang digunakan harus dalam kondisi bersahabat sehingga nuansa user-friendly akan dapat dirasakan oleh user selama menggunakan sistem. Contoh yang kurang baik ini ada false, bad files, dan floppy error. Akan lebih baik jika bad comment or files name dan disk drive not ready. Demikian penjelasan tentang interaksi manusia dan komputer atau human-computer interaction dan faktor-faktor pendewasaannya serta prinsip utama perancangan human-computer interaction atau interaksi manusia dan komputer yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.